Baru 2 hari setelah menyandang status sebagai mahasiswa di tingkat magister, alih-alih merasa lebih pintar atau lebih tahu, perasaan yang paling dominan justru sebaliknya. Saya merasa lebih tidak tahu dari sebelumnya. Dan anehnya, perasaan itu membahagiakan. Ini adalah sebuah kesadaran yang menampar. Mungkin benar apa yang disampaikan orang secara umum, bahwa tujuan sejati dari belajar adalah agar kita bisa belajar dengan lebih baik. Tujuan belajar adalah agar kita dapat belajar lebih baik. Saya membayangkan diri saya sebagai seorang pejalan, seorang musafir ilmu yang tidak ditakdirkan untuk sampai pada tujuan akhir. Maksudnya adalah ditakdirkan untuk terus berjalan. Seorang pejalan, seorang musafir ilmu yang tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Berjalan mencari kepingan-kepingan kebenaran, meskipun saya sadar penuhnya saya tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang absolut. Sebagai seseorang yang selalu bergairah saat belajar, setiap pengetahuan baru terasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Satu potongan terpasang dan ia tidak membuat gambarnya selesai. Justru sebaliknya, ia menunjukkan ada 5, 10, bahkan mungkin 100 potongan lainnya yang belum ditemukan. Jadi satu pertanyaan yang saya terima itu akan membawa saya kepada pertanyaan yang lain. Satu pengetahuan yang saya terima akan membawa saya kepada pengetahuan yang lain, dan seterusnya seperti itu. Ilmu pengetahuan ternyata sebuah paradoks yang indah. Semakin diberi, semakin merasa kurang. Kalimat ini bukan lagi sekadar kutipan, tapi sebuah realitas yang saya alami. Saya bukan siapa-siapa, belum bisa apa-apa, dan masih sangat kurang. 2 hari itu saya habiskan waktu di ruang-ruang diskusi yang terasa begitu hidup. Saya bertegur sapa dengan rekan-rekan seperjuangan, dan yang terpenting, saya duduk menyimak para penyampai ilmu, yaitu dosen-dosen. Saya dibuat takjub bukan hanya oleh ilmu yang mereka miliki, tetapi oleh cara mereka membawanya. Mereka bukan sekadar pengajar, mereka adalah arsitek pemikiran. Mereka tidak menyuapi kami dengan jawaban, melainkan mengajak kami untuk naik ke tingkat berpikir yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka berkata dengan tegas namun penuh dorongan bahwa kita ini sudah bukan siswa lagi dan bukan sekadar mahasiswa. Sekarang ini kita harus lebih dari itu. Kalimat itu bukan sebatas gertakan, melainkan teraktualisasi dari bagaimana cara mereka mengajar, apa yang saya pelajari, dan bagaimana saya harus belajar. Ternyata ilmu seluas ini, dan saya seremeh itu. Saya merasa seperti seseorang yang selama ini hanya bermain di tepi pantai, lalu kemudian tiba-tiba didorong lembut ke tengah samudera. Baru di sanalah saya sadar, ternyata ilmu seluas ini dan saya seremeh itu. Di tengah lautan gagasan itu ada satu momen yang menarik, yang membawa saya pada titik kesadaran. Sebuah momen yang mengubah cara saya memandang segalanya.
Salah seorang dosen menjelaskan sebuah konsep yang sederhana namun begitu mendalam. Perbedaan antara Islam ideal dan Islam aktual. Islam ideal adalah Islam yang absolut. Ini adalah wahyu murni dari Allah berupa Al-Quran dan hadis qudsi. Inilah kebenaran yang hakiki, sempurna dan tak tersentuh oleh keterbatasan manusia. Kemudian Islam aktual ini adalah Islam yang kita pahami. Islam yang telah ditafsirkan, dipahami dan dihayati oleh manusia. Mulai dari para nabi, sahabat, ulama, kiai, ustadz, hingga diri kita sendiri. Kebenaran wahyu Allah itu absolut, namun kebenaran pemahaman manusia tentang wahyu itu bersifat relatif. Gagasan ini merembet lebih jauh. Bahkan Allah yang kita kenal, yang kita sembah, yang kita pelajari sifat-sifatnya melalui kitab dan ajaran para guru adalah Allah dalam kerangka pemahaman aktual kita. Ia bukan Allah dalam hakikatnya yang absolut. Karena Allah bersifat mukhalafatu lil hawaditsi, berbeda dengan segala sesuatu yang baru, yaitu makhluknya. Setiap bayangan tentang Tuhan yang mampu kita ciptakan dalam pikiran, entah dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, atau bahkan khayalkan, semua itu terikat oleh pengalaman kita sebagai makhluk. Maka konsep kita tentang Allah, ilmu kita tentang Allah, pada dasarnya adalah makhluk juga. Sebuah ciptaan pikiran yang tidak akan pernah bisa sampai pada zat Allah yang absolut. Hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikat dirinya. Sebagaimana dalam kitab Tijan Ad-Darari, ketika masuk pada pembahasan sifat-sifat Allah, di antaranya adalah sifat wajib Allah. Misalkan pada sifat yang pertama, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu, wajib di dalam haknya Allah Ta'ala al-wujudu, sifat wujud. Jadi adanya sifat wujud ini, dan memang itu wajib akli, sesuatu yang harus ada, sesuatu yang dapat dipahami adanya oleh akal dan tidak dipahami tidak adanya oleh akal, yaitu Allah wujud. Dan wujud ini fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Artinya adalah ketika tidak ada manusia, ketika tidak ada makhluknya yang mengatakan Allah wujud, Allah akan tetap wujud. Ketika ada makhluknya yang mengatakan Allah itu tidak kidam, Allah tetap kidam. Karena wujud dan kidamnya Allah itu pada haknya Allah. Kurang lebih seperti itu. Maka dari titik kesadaran ini, apa hikmahnya? Mengapa kesadaran ini menjadi titik balik yang begitu kuat bagi saya? Pertama, kesadaran ini meruntuhkan segala potensi kesombongan intelektual dalam diri saya. Bagaimana mungkin saya bisa sombong dengan secuil ilmu yang saya punya? Kemudian yang kedua, jika pemahaman manusia itu relatif, maka tidak ada satupun kelompok atau individu yang berhak mengklaim monopoli atas kebenaran absolut. Ini membuka pintu untuk selalu berdialog, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak pernah mencari pemahaman, dan tidak pernah berhenti mencari pemahaman yang lebih baik. Dan yang terpenting, tujuan kita bukanlah untuk memiliki kebenaran, karena itu mustahil. Tujuan kita adalah perjalanan itu sendiri. Perjalanan untuk terus mendekat, terus mencari, terus bertanya, dan terus menyempurnakan pemahaman kita.
Kemuliaan tidak terletak pada sampainya di tujuan, tetapi pada kesetiaan dalam perjalanan. Jadi benar, baru 2 hari dan saya merasa lebih tidak tahu. Tapi kini ketidaktahuan itu bukan lagi sebuah ruang hampa yang menakutkan, melainkan telah berubah menjadi sebuah cakrawala, sebuah motivasi untuk saya terus belajar. Ya, semoga perjalanan ini selalu diberkahi oleh Allah, dan semoga percikan semangat ini bisa sampai kepada siapapun. Karena belajar adalah sebuah kemuliaan, sebuah perjalanan tanpa henti menuju cahaya. Belajarlah apapun, kapanpun, dan dimanapun, begitupun bagaimanapun keadaan kita.